Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita membaca doa bersama. Semoga kuliah hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Baik, di pertemuan ke-14 ini kita akan berdiskusi tentang bentuk peran pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan harga. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami dari kelompok 6 kelas EPA 2018 dengan anggota Habibatul Islamiyah, Ragil Rahmawati, Sonia Ika Silviana, Sri Wahyu Utomo, Nur Azizah, dan Siti Farida. Di sini kami akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan dari kebijakan harga. Yang kedua adalah cakupan dan prinsip kerja dari kebijakan harga. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk kebijakan harga. Dan yang terakhir adalah dampak kebijakan harga bagi produsen dan konsumen. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan dari kebijakan harga. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kebijakan dan apa itu harga. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lainnya untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, menurut Mukijat, kebijakan harga adalah suatu keputusan-keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti untuk suatu jangka tertentu. Jadi kebijakan harga ini tidak berlaku selamanya, melainkan ada jangka waktu tertentu. Misalnya di suatu pasar terjadi ketidakstabilan harga, maka pemerintah akan turun tangan ke pasar dengan kebijakan harga ini dengan jangka waktu tertentu sampai di pasar tersebut harganya stabil, kondisi pasar di situ stabil, yaitu jangka waktu dari harga. Ada 4 tujuan dari kebijakan harga oleh pemerintah. Yang pertama adalah agar pasar bekerja lebih baik. Yang kedua adalah memperbaiki arus informasi. Yang ketiga, mengurangi unsur-unsur monopoli. Yang terakhir adalah batasan-batasan dalam masuknya perusahaan-perusahaan baru dalam pasar. Nah, pada dasarnya pemerintah terlibat dalam menentukan harga barang publik. Pemerintah ingin meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya maupun keadilan dalam distribusi pendapatan. Nah, dengan kebijakan harga ini diharapkan terjadi efisiensi dalam pengalokasian sumber daya dan terjadi keadilan yang merata dalam distribusi pendapatan dalam masyarakat. Selain itu juga pemerintah ingin melindungi baik produsen maupun konsumen agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai cakupan dan prinsip kerja mengenai kebijakan harga. Di sini ada 2, yang pertama yaitu penentuan harga barang publik dan yang kedua mengenai penentuan harga yang wajar. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang penentuan harga publik. Yang pertama itu penentuan harga barang publik itu oleh pemerintah itu sangat bergantung pada tujuannya. Terus yang kedua, pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa itu memiliki 3 pilihan. Yang pertama, dapat dijual dengan harga pasar. Yang kedua, dijual dengan tingkat harga tertentu yang berbeda dengan harga pasar. Dan yang ketiga, diberikan secara gratis kepada konsumen. Selanjutnya, mengenai penentuan harga barang publik yang ketiga, itu setiap alternatif keputusan yang diambil itu selalu ada konsekuensinya. Jadi pasti ada risiko setiap keputusan yang diambil. Terus yang selanjutnya, dalam mekanisme pasar persaingan sempurna, harga itu selalu sama dengan marginal cost dan marginal revenue, di mana ketika konsumen itu ingin memaksimalkan kepuasannya pada tingkat equilibrium, maka konsumen akan membeli barang-barang sampai kondisi equilibrium tersebut tercapai. Yang selanjutnya mengenai tentang penentuan harga yang wajar. Di sini organisasi sektor publik harus memutuskan berapa pelayanan yang dibebankan pada masyarakat. Jadi aturan yang biasanya didapat adalah beban, dihitung sebesar total biaya.
walaupun akan menghadapi kesulitan dalam menghitung biaya total. Nah, itu disebabkan karena ada apa? Ada 4 hal. Yang pertama, tidak diketahuinya secara tepat berapa biaya total full cost-nya untuk menyediakan suatu pelayanan. Yang kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi karena jumlah biaya untuk melayani satu orang dengan orang lainnya itu berbeda. Maka diperlukannya pembedaan dalam pembebanan tarif pelayanan. Yang ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Yang terakhir, biaya yang harus diperhitungkan itu apakah hanya biaya operasi langsung atau perlu juga diperhitungkan biaya modalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Eka Silviana. Saya berasal dari kelompok 6 Ekonomi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam penetapan harga barang publik. Terdapat beberapa alternatif dalam menentukan harga barang publik, yaitu yang pertama, two-part tarif, yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur, dan variable charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi. Contohnya, di negara Maroko, harga tiket bus sebesar 1 euro untuk memanfaatkan sebuah jalur. Untuk tiket karcis bulanan, seorang penumpang biaya perlu membayar 19 euro, sehingga penumpang dapat menghemat pengeluarannya sebesar 11 euro tiap bulannya. Sementara itu juga ada penerapan paket pembelian tiket bis untuk 10 kali naik seharga 6 euro. Harga tersebut dapat menghemat seseorang penumpang sebesar 4 euro. Yang kedua, dengan peak cloud traffic, pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya di sini adalah beban tertinggi membutuhkan tambahan kapasitas yang disediakan. Tarif tertinggi untuk periode puncak harus menggambarkan higher marginal cost seperti telepon dan transportasi umum. Yang ketiga, diskriminasi harga adalah salah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan atau equity melalui kebijakan penetapan harga dengan full cost recovery. Harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan dan harga di atas marginal cost. Contoh di negara Maroko, anak-anak berusia 10 tahun ke bawah dan manula berusia 60 tahun ke atas bisa menggunakan fasilitas bus umum secara cuma-cuma alias gratis. Mereka pun tetap memiliki hak yang sama dalam penggunaan fasilitas seperti penumpang yang lainnya. Yang keempat, pertimbangan distribusional, yakni penetapan biaya marginal tergantung pada para pemakai fasilitas dan sumber penggunaan pendapatan untuk menutupi nilai defisit. Jasa transportasi bis ini disediakan pada harga di bawah biaya marginal untuk membuat jasa itu bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan. Nah, penentuan tarif ini juga harus mempertimbangkan opportunity cost untuk staf, perlengkapan, dan lain-lain. Opportunity cost of capital accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to Society Opportunity Cost Polling, ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu dan cadangan inflasi. Pelayanan menyebabkan unit kerja harus memiliki data biaya yang akurat agar dapat mengestimasi marginal cost, sehingga dapat diterapkan harga pelayanan yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar minimum. Ada 3 standar minimum di sini. Yang pertama, berapapun harga yang dibebankan kepada masyarakat harusnya juga merujuk pada standar yang dibuat oleh organisasi sektor publik sebagai bentuk perbandingan pelayanan yang dapat diukur. Untuk itu dibutuhkan standar pelayanan minimum atau SPM. Yang kedua, ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik
dapat meminimalisasi input resource yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Jadi di sini itu sektor publik harus menghindari segala hal yang menyebabkan barang publik itu tidak produktif, menyebabkan keborosan, itu harus dihindari. Yang ketiga, dalam penentuan standar pelayanan minimum sebagai feedback pelayanan kepada masyarakat, maka organisasi sektor publik harus memperhatikan stakeholder-nya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu implementasi penentuan harga dalam produk pertanian. Yang pertama yaitu ada kebijakan positif. Sektor pertanian merupakan sumber kapital bagi pembangunan. Syaratnya yaitu produsen cukup responsif terhadap insentif harga. Kebijakan harga yang positif dapat berperan sebagai pendorong peningkatan produksi pertanian, dan kebijakan ini dapat dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi komposisi produk pertanian. Kemudian ada 3 tanggapan mengenai perubahan harga, bisa dilihat di slide juga. Yang pertama ada perubahan komposisi produksi pertanian karena perubahan harga relatif masing-masing komoditi pertanian secara individu. Yang kedua, ada peningkatan produksi pertanian secara total karena adanya perbaikan harga relatif komoditi pertanian dalam perbandingannya dengan harga komoditi sektor non-pertanian. Kemudian yang ketiga, ada peningkatan produksi pertanian yang dapat dipasarkan sebagai respon terhadap kenaikan harga komoditi pertanian atau marketable surplus. Kemudian ada hasil studi mengenai tanggapan produksi di negara berkembang. Tanggapan pertama dapat bersifat sangat elastis untuk jenis komoditi tertentu. Namun untuk tanggapan yang kedua dan ketiga sangat inelastis atau bahkan turun dengan adanya kenaikan harga. Pengecualian dapat terjadi jika tanaman tidak dimaksudkan hanya untuk kebutuhan dasar atau kebutuhan sekunder, tetapi juga ditujukan untuk ketersediaan pasar. Maka respon yang diharapkan baik untuk produksi pertanian secara keseluruhan maupun untuk marketable surplus atau menunjukkan positif. Yang kedua ada kebijakan harga negatif. Kebijakan harga yang positif tadi itu akan mendorong peningkatan produksi pertanian. Kemudian hasil pertanian itu merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Sebagai contohnya yaitu makanan. Kebijakan ini mengakibatkan biaya produksi sektor industri dan jasa lain akan tinggi juga, sehingga menghambat perkembangan produksi sektor industri dan jasa. Kemudian banyak negara mengambil kebijakan sebaliknya untuk menekan keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh tingginya harga pangan dan produksi pertanian lainnya. Kemudian dengan melakukan kebijakan harga negatif. Dengan kebijakan harga negatif itu, sektor industri dan jasa mampu berkembang. Untuk mencegah agar sektor pertanian tidak merosot juga, pemerintah mengenalkan program subsidi input dibarengi dengan penyuluhan pertanian yang insentif, sehingga petani tidak rugi dan sektor lain tidak terhambat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kenaikan harga. Pada saat tertentu terjadi sebuah gejolak yang menyebabkan keadaan pasar itu berubah-ubah. Contohnya permintaan yang lebih besar dari penawaran atau sebaliknya yaitu penawaran lebih besar daripada permintaan. Disinilah peran pemerintah sebagai penengah produsen dan konsumen agar salah satu pihak tidak dirugikan gitu. Yang pertama ada kebijakan
harga maksimum atau price ceiling. Kebijakan ini dilakukan apabila harga di pasar bebas itu mengalami kenaikan atau terlalu tinggi. Takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti inflasi dan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, jumlah permintaan atau HID lebih besar daripada penawaran yaitu HIS, sehingga menyebabkan terjadinya shortage. Shortage itu di mana terjadinya penurunan pasokan barang, gitu, kekurangan pasokan barang, gitu. Kemudian mengakibatkan produsen berlomba-lomba menjual barang dagangannya dengan harga yang setinggi-tingginya, gitu. Sehingga peran pemerintah mengeluarkan kebijakan ini yaitu menjadikan adanya batasan harga tertinggi yang bisa dilakukan produsen dalam menjual barang dagangannya yang berada di bawah harga pasar, gitu. Sehingga dengan tujuan yaitu melindungi konsumen. Bisa dilihat ada kurva ya, mungkin tidak jelas gambarnya. Kurva kebijakan harga maksimum di mana seperti tadi, di mana PC lebih kecil daripada PE. PC itu tadi price ceiling, PE itu adalah price equilibrium. Bisa dilihat di kurva. Kemudian kebijakan harga maksimum mempengaruhi yang pertama adanya menurunnya harga, yaitu dari tadi PC lebih kecil daripada PE di $8. Kemudian menciptakan kelebihan permintaan. Harga turun di $8 sehingga permintaan akan barang naik menjadi 190. Kemudian yang tiga, berkurangnya penawaran. Kemudian yang keempat adalah menurunnya kuantitas yang diperjualbelikan atau shortage. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan harga minimum. Kebijakan ini merupakan lawan dari kebijakan harga maksimum, di mana harga yang berlaku di pasar relatif lebih rendah dan akan merugikan produsen. Dalam hal ini, jumlah penawaran akan lebih besar daripada jumlah permintaannya, sehingga akan menyebabkan kondisi surplus, di mana jumlah barang yang tersedia di masyarakat akan beredar lebih banyak. Karena permintaan yang sedikit, produsen akan menjual barangnya dengan harga serendah-rendahnya dan tentu saja akan mengakibatkan kerugian. Dalam hal ini, peran pemerintahlah yang kemudian mengeluarkan kebijakan menetapkan batas harga terendah agar produsen tidak mengalami kerugian. Berikut gambar kurva yang menunjukkan terjadinya kebijakan harga minimum, di mana price floor berada di atas price equilibrium, atau dengan kata lain PF lebih besar daripada PE. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kebijakan harga minimum akan mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama, kenaikan harga di pasar. Lalu yang kedua, menciptakan kelebihan penawaran. Ketiga, berkurangnya permintaan. Yang keempat, menurunnya kuantitas barang yang diperjualbelikan. Dan yang terakhir, menaikkan atau menurunkan penerimaan produsen. Lalu selanjutnya ada kebijakan penyangga. Dalam merumuskan kebijakan harga barang dan jasa publik umumnya dan produk pertanian khususnya, pemerintah menghadapi dilema kepentingan. Di satu pihak, para konsumen mengharapkan harga pangan khususnya murah, dan di lain pihak, para produsen selalu menginginkan agar hasil produksinya dapat terjual dengan harga yang layak. Pemerintah berkewajiban melindungi kedua kepentingan tersebut agar konsumen dan produsen tidak menderita atau mengalami kerugian. Langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah dengan menentukan harga patokan berupa harga dasar dan harga maksimum. Harga dasar ditunjukkan untuk melindungi produsen agar produk di pasar tidak turun lebih dari
harga yang ditetapkan. Sedangkan harga maksimum ditujukan untuk melindungi konsumen agar tidak sampai menderita atau mengalami kerugian yang banyak karena harga yang terlalu tinggi. Kebijakan ini dikenal dengan istilah kebijakan penyangga. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang dampak kebijakan harga bagi produsen dan konsumen. Dan yang pertama dibahas di sini adalah dampak kebijakan harga bagi produsen. Yang mana dampak kebijakan harga bagi produsen itu sendiri di sini ada 5. Yang pertama, produsen akan memperoleh keuntungan, setidaknya terhindar dari kerugian dengan adanya kebijakan harga maksimal dan minimal. Yang kedua, produsen tidak bisa semena-mena dalam menaikkan harga meskipun hasil produksinya lebih sedikit. Yang ketiga, ketika produsen telah mencapai keuntungan atau harga yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar, maka ketika jumlah produksi bertambah banyak, harga yang berlaku untuk produsen adalah harga patokan terendah. Yang keempat, produsen dipaksa untuk tetap berproduksi sebanyak yang mampu dibeli oleh konsumen tanpa menggeser permintaan. Dan yang terakhir, produsen tidak dapat menetapkan harga jual lebih tinggi dari harga keseimbangan yang nantinya tidak akan menyebabkan permintaan turun. Dan selanjutnya di sini ada dampak kebijakan harga bagi konsumen. Yang mana dampak kebijakan harga bagi konsumen itu sendiri ada 4. Yang pertama, membantu konsumen agar ketika harga turun, produsen tidak semena-mena dalam mengurangi produksinya dengan tujuan untuk menaikkan kembali harganya. Yang kedua, ketika konsumen tidak memiliki kemampuan untuk membeli unit komoditi, maka pada harga keseimbangan, konsumen akan mampu membeli komoditi tersebut sebanyak jumlah keseimbangan. Yang ketiga, ketika suatu kondisi di mana harga jual yang relatif lebih tinggi dari harga keseimbangan, lalu menyebabkan permintaan turun, maka kondisi ini akan memaksa konsumen untuk meningkatkan permintaannya pada harga minimum. Dan yang terakhir, ketika harga melebihi batas harga minimum, maka konsumen akan secara drastis menurunkan permintaannya. Selanjutnya di sini adalah kesimpulan dari kelompok kami, yang mana pemerintah merupakan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, seperti di bidang ekonomi dengan terjaminnya penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat, serta memastikan harga barang dan jasa tersebut terjangkau, serta tidak merugikan baik produsen maupun konsumen di pasar. Untuk itu, pemerintah mengintervensi dalam perekonomian salah satunya dengan intervensi kebijakan harga dengan tujuan agar tidak terjadi kegagalan pasar dan melindungi konsumen maupun produsen. Kebijakan harga yang ditetapkan biasanya berlaku untuk sementara waktu saja. Oleh karena itu, pemerintah harus mengikuti perkembangan harga dan situasi pasar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang kurang mengerti atau kurang difahami, mari kita diskusi bersama melalui via grup yang sudah disediakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.